Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, sudah bergabung bersama kami Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang Mas Cikal, salam sehat. Selamat siang Bu Dr. Elina, salam sehat. Oke. Baik, Mas Heri, ini kita pengen tahu dulu, tadi saya sudah berbincang dengan Dr. Elina terkait dengan hal ini ya, pemudik yang balik ke Jakarta ini harus isolasi selama 5 hari. Dari Satgas sendiri saat ini bagaimana pemantauan terhadap para pemudik yang kembali ke Jakarta atau Jabodetabek pada khususnya? Ya, kalau kita perhatikan bagaimana upaya untuk testing itu ditingkatkan, terutama kita membuka titik-titik pemeriksaan ya, yang di sepanjang jalan tol ada 21 titik, kemudian di Bakahuni juga kemudian kita benar-benar perhatikan, tambah juga kapasitas pemeriksaannya. Mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk memitigasi bagaimana sebagian kecil masyarakat yang memaksakan diri untuk mudik. Itu yang pertama. Jadi screening awal yang harus kita perketat, dan kita juga sudah lakukan di Bakahuni, di mana dari jumlah ratusan ribu yang kita kirim itu akan bisa dimanfaatkan. Dan selama ini sih rasio reaktifnya ya terhadap di pemeriksaan itu masih relatif kecil. Saya dapat datanya per hari ini yang menyeberang ke Bakahuni itu 0,8% dari sekitar 9 ribuan gitu. Misalnya kalau kemudian dari yang di kilometer 34 dari 22 ribu orang yang masuk dilakukan random check itu 148 itu reaktif. Nah ini yang harus kita lokalisir agar ini tidak kembali ke rumahnya. Kita harus treatment dulu bagaimana agar dia pulih. Kemudian yang kedua juga yang jangan dilupakan adalah upaya yang dilakukan oleh ketua RT ya, masyarakat di tingkat terendah, yang mereka juga sudah mulai memagari diri, meminta agar masyarakat yang pulang mudik itu untuk melakukan karantina 5 hari dan menunjukkan tes negatif. Saya rasa ini sebuah gerakan akar rumput yang luar biasa ya, karena apapun kalau mengandalkan dari aparat pemerintah, aparat Satgas tentu saja tenaganya sangat terbatas. Tetapi ketika masyarakat sipil ini secara aktif terlibat dalam melindungi diri mereka ya, melindungi lingkungan mereka, saya rasa ini mudah-mudahan hasilnya akan positif dan kita bisa mengendalikan ya. Peningkatan mungkin tentu akan terjadi dalam 2 pekan ke depan karena memang mobilitas masyarakat meningkat, ada beberapa kerumunan yang sempat tidak terhindarkan, kemarin kita juga lihat, tetapi mudah-mudahan ini dalam taraf yang bisa dikendalikan. Kemudian di tingkat pelayanan kesehatan juga saat ini di Jakarta kebetulan juga lagi di titik terendah ya, nanti bisa dicek ke Bu Elina, karena Wisma Atlet itu keterisiannya sekarang tinggal 16%. Itu kurang dari 1.000 orang lah, atau sekitar 1.000 orang yang sekarang masih dirawat. Wisma Atlet itu pernah pada masa puncaknya itu 88% rasio keterisiannya. Di rumah sakit di Jakarta itu 20% data terakhir. Rumah sakit secara nasional itu 30-35%. Memang ada beberapa daerah di Sumatera itu rasio keterisiannya di atas 50%. Dari 6 provinsi tertinggi di atas 50%, 5 diantaranya itu adalah di Sumatera. Itu ininya Mas Cikal. Jadi gambar besarnya mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini membawa hasil, dan tentu saja epidemiolog menyarankan kita lebih banyak testing dan tracing, tentu ini akan kita lakukan sehingga kita bisa lebih mudah memetakan kasusnya. Support dari akar rumput ini penting. Nah, terkecuali kalau memang aparat daerahnya tidak proaktif. Dan ini bagaimana mekanismenya? Aparat desanya memang mereka proaktif untuk memantau, atau memang si warganya sendiri yang membuat pelaporan sehingga didata, atau seperti apa mekanismenya? Ya, saya rasa bisa 2 arah ya, karena mereka harus ada direction juga dari posko di kelurahan atau desa untuk memastikan bahwa RT RW ini bergerak.
kelemahan di RT RW ini kan sebagian dari pejabatnya mereka itu bekerja, bukan full kerja di sana. Jadi ini yang harus diperhatikan, yang perlu pengawasan dari aparat kelurahan atau pedesaan. Jadi ini yang memang harus dilihat. Tapi kalau lihat bagaimana reaksi warga Jakarta terhadap para pemudik ini, mereka melakukan pengecekan, mereka keliling, mereka pasang posternya, mereka datangin itu para pemudik yang baru balik untuk memastikan mereka isolasi. Saya cukup optimistis kita bisa mengenali lebih awal penularan nanti yang akan terjadi. Jadi tanpa, yang paling menakutkan selama ini adalah orang-orang yang tanpa gejala, yang bebas berkeliaran, terus kemudian dia menularkan kepada orang lain. Nah ini yang sedapat mungkin tidak terjadi, karena rumah sakit RT RW itu banyak yang di DKI misalnya kan sudah hijau ya. Mereka punya defensif, berusaha untuk mempertahankan situasinya sehingga para pemudik ini tidak membawa virus dan tidak menularkan ke mereka. Oke, saya mau ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, dalam proses screening ini kan ada nama swab, kemudian antigen, PCR. Apakah memang metode ini bisa dipraktikkan ke semua orang atau dalam kategori-kategori tertentu ada yang tidak bisa dengan treatment, salah satu treatment ini? Ya, jadi kalau pemakaian rapid antigen ini adalah memang ditujukan untuk kelompok-kelompok yang besar ya, seperti para pemudik. Tetapi sesungguhnya kita juga harus tahu, kalau dia antigennya positif itu adalah, apalagi kalau ada gejala biasanya pastinya terkonfirmasi ya. Tetapi perlu diingat, kalau antigennya negatif, belum tentu itu adalah tidak COVID. Bisa jadi memang belum masanya terdeteksi oleh alat. Jadi tetap perlu dipantau. Makanya saya setuju itu 5 hari ke depan mereka isoman. Tapi kalau bisa begitu disampaikan kepada orang-orang yang mudik itu, karena mereka sudah berinteraksi yang kita tidak tahu seperti apa di daerahnya masing-masing, maka mereka berpotensi untuk tertular atau menularkan. Oleh sebab itu, walaupun sudah isolasi mandiri, kalau ada gejala, mestinya mereka secara sukarela memeriksakan dirinya untuk dipastikan apakah gejala itu karena COVID atau bukan. Jadi bukan karena takut diawasi RT RW atau lurah, tapi itu kepentingan kesehatan sendiri kok. Takutlah sakit gitu. Jangan takut untuk diperiksa, tapi takutlah akan sakitnya begitu. Oke, Mas Heri, ada memang bidang perilaku masyarakat di Satgas ya, tapi bagaimana sebetulnya kalau dari Anda sendiri komunikasi publik melihat perilaku masyarakat? Tadi kan Dr. Erlina bilang masih ada yang harus ada dengan kebesaran hati untuk jujur, tapi saat ini bagaimana perilaku masyarakat, Satgas sendiri menangkapnya? Iya, masyarakat ini perilakunya pertama dari prokesnya, kemudian bagaimana menyikapi jika mereka tertular. Ini memang masih belum seragam. Bagaimana mereka kalau tertular itu bukan aib atau mereka bergejala itu harus memeriksakan, itu semata-mata juga untuk melindungi dia, sama kemudian melindungi orang-orang yang dia cintai gitu. Ketika dia terkena itu kan dia harus jujur, dia kontak erat dengan siapa gitu. Kalau dia tertutup, dia tidak tahu, ditanya tracernya tidak tahu, nah kita sama saja itu membiarkan orang-orang OTG itu, orang-orang yang kontak erat dan tertular. Makanya ini yang memang harus benar-benar diubah ya. Perspektif masyarakat tentang COVID, dan mudah-mudahan semakin ke sini karena memang tidak mudah mengubah perilaku ini. Saya tahu benar gitu ya, selebih dari 6 bulan terakhir ini berusaha dengan kampanye perubahan perilaku, tetapi masih selalu ada kurva normal gitu ya. Jadi ada sebagian kecil masyarakat yang di ekstrim yang masih belum tersentuh gitu oleh program-program persuasi yang kita lakukan. Jadi memang ini nggak mudah, dan saya rasa bukan monopoli orang Indonesia saja gitu kan, yang kemudian tidak patuh protokol kesehatan, kemudian masih merasa ketika kena COVID itu dia tidak harus menyembunyikan diri, atau juga pada level yang lebih, segmen masyarakat yang lebih kecil, lebih rendah, misalnya di menengah ke bawah, mereka itu kadang-kadang tidak punya pilihan, tidak punya pilihan selain untuk mendiamkan diri karena dia terancam hidupnya gitu kan, karena dia tulang punggung keluarga, sehingga ketika dia bergejala pun
dia nggak mau melapor. Itu ini yang harus kita jaga dan secara perlahan kita ubah. Mekanismenya ya memang mengubah perilaku tadi. Kita punya waktu yang tidak banyak untuk mengubah perilaku, tetapi ini harus dilakukan. Penting sekali Mas Cikal kalau kemudian orang menjalankan protokol kesehatan itu lahir dari hatinya. Karena dia merasa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Ini yang penting, ini yang jauh lebih penting dari substansi. Karena apapun yang diperintahkan melalui regulasi, melalui aparat, itu tentu akan sia-sia dibandingkan kalau sesuatu itu lahir dari hati. Jadi kalau survei terakhir kami kenapa terhadap COVID ini, kenapa ditanya kenapa orang patuh terhadap protokol kesehatan misalnya ya, itu lebih karena mereka takut mendapatkan sanksi, baru kemudian takut sakit seperti dibilang Bu Erlina tadi. Nah intinya harus balik. Ketika mereka menjalankan protokol kesehatan itu motivasinya adalah menghindari penyakit, bukan menghindari denda, kira-kira seperti itu. Oke. Dr. Erlina dan Mas Heri, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dan Lasok akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.